Selamat datang teman-teman hobi otomotif. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Baiklah teman-teman hobi otomotif semuanya. Kali ini kita akan melakukan penggantian piston, mana piston ini sudah bergerak ya, ring pistonnya mengunci. Ini adalah head cylindernya, di mana head cylindernya ini banyak kerak. Nanti akan kita bersihkan menggunakan bensin atau pertalite, karena akan dibantu dengan menggunakan amplas ya. Nah, sekarang kita bersihkan head cylindernya menggunakan amplas dan itu pertalite ya. Sekarang ini adalah proses sekir ya, nah dimana head cylindernya sudah kita bersihkan tadi sehingga bersih. Ini kita akan melakukan sekir dengan menggunakan ambril kita olesi sedikit-sedikit ya, karena kita akan satu kali sekir ya, berulang kali kita menggunakan satu oles karena ambril yang halus sehingga tidak akan memakan bibir led. Oke, kita mulai sekirnya dengan selang. Kalau nggak ada selang itu alat sederhana saja ya. Kita putar searah jarum jam dan agak ditarik sedikit sehingga ada tekanan, ini akan cepat halusnya ya. Proses sekir ini adalah salah satu yang sangat penting diperhatikan ya, karena kalau tidak bersih atau terjadi kebocoran itu akan mengakibatkan kebocoran kompresi sehingga kompresinya akan tidak padat. Nah, ini akan menjadi motor tidak ada tenaga atau cepat panas. Dan ini selanjutnya proses dimana kita cek dari hasil sekir tadi. Kita gunakan itu pertalite sebagai cairannya ya. Nah, kita lihat di sini, kita cek di bagian klep masuknya ya. Nah, kita lihat ini tidak ada kebocoran. Nah, bersih kan, tidak ada tertarik ngalir. Nah, ini kalau dia bocor dia akan mengalir sedikit. Nah, jadi kita lepas ya. Ya, biasakan gunakan spare part yang asli ya, karena spare part yang asli itu akan tahan dan lebih awet. Ya, selanjutnya kita memasang ring pada piston. Yang kita pasang pertama ini ring oli ya. Nah, apa istilahnya, ring cacing kalau orang bilang itu. Nah, usahakan pemasangan ring ini kita silang. Nah, jangan sampai ketemu ujungnya ya, yang celahnya itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ring oli yang yang ketiga, dimana ring oli ini kan ada 3 bagian, cacing dan ring oli tipis. Nah, ini kita pasang lagi secara silang, jangan sampai ketemu celahnya. Ini berfungsi untuk olinya tidak terjadi kebocoran ke ruang bakar itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan itu ada huruf T, dimana huruf T itu fungsinya untuk mengarah ke atas ya, jangan sampai salah. Nah, karena permukaannya itu ada yang agak kasar ya. Nah, perhatikan T itu posisinya di atas atau top. Sekali lagi perhatikan posisinya, jangan sampai ketemu pertemuan itu sehingga tidak terjadi kebocoran kompresi. Oke, kita percepat sedikit durasinya ya. Nah, selanjutnya kita akan memasang blok. Jangan lupa dikasih oli sedikit ya,
di bagian pistonnya ya, karena takutnya nanti lecet pada saat kita melakukan pemasangan. Usahakan dikasih oli sedikit. Nah, selanjutnya bloknya juga ya, atau silinder bodinya juga itu dikasih oli sedikit. Usahakan olinya oli yang bersih ya, oli yang bagus ya, oli mesin gitu kan, yang masih baru, jangan oli bekas. Kalau oli bekas ya percuma kita ganti blok, nanti kan baret lagi gitu. Nah gitu, diolesin sedikit secara tipis saja ya. Oke. Ya, selanjutnya kita masang silinder body atau bloknya. Usahakan hati-hati ya, jangan sampai ring pistonnya itu terjepit. Kalau dia terjepit udah bahaya, nanti akan baret bloknya ya. Sekali lagi perhatikan tanda titik itu atau ada tanda panah itu mengarah ke exhaust ya, ke knalpot, jangan sampai terbalik. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pak deksel, dimana pak dekselnya di sini kalau motor Yamaha itu menggunakan seng atau plat tipis, sehingga di sini jangan takut koyak atau rusak ya. Di situ kelebihannya. Oke, nah selanjutnya kita melakukan pemasangan head cylinder yang sudah kita setir tadi. Oke, hati-hati ya, perhatikan jangan sampai rantai klepnya masuk ke dalam ya. Kalau masuk ke dalam kita susah nantinya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan gigi sentrik ya. Untuk pemasangan gigi sentrik yang harus diperhatikan ialah posisi di magnet ya, ada tanda topnya itu harus di posisi garis ya, karena kalau posisi topnya enggak segaris akan bermasalah nantinya. Untuk posisi top sendiri ini kalian perhatikan di sini ya, di situ ada tanda garis ya. Nah, garis itu harus lurus ya, jangan sampai dia bergeser karena akan pengaruh besar bagi motor Anda ya. Selanjutnya sahabat hobi otomotif, kita akan melakukan penyetelan celah klep ya. Gimana celah klep? Kita akan lakukan penyetelan klep in itu akan kita kasih 8-10 mili, sedangkan untuk celah klep yang buang itu akan kita kasih 10-15. Karena di sini kenapa ia pelatutnya itu roller ya, jadi dia pakai bearing di situ. Nah, yang bearing tidak boleh terlalu rapat. Nah, untuk melakukan pengukuran juga kita menggunakan fuller gauge agar lebih presisi ya, jangan kita menerka-nerka karena ini pengaruh sekali. Kalau kita terlalu rapat nanti kompresinya akan bocor. Nah, itu. Oke, di sini kita klepinnya kita kasih 8 mili ya, agar sesuai dengan standarnya ya, 8-10. Misalkan kita mengencangi dengan kunci yang tepat ya.
setelah klep in kita setel, kita melakukan penyetelan pada klep exhaust atau klep buang, dimana kita kasih di sini 10 mili ya, karena toleransinya itu 10 sampai 15 mili. Kenapa dia begitu renggang atau tidak rapat ya? Karena tadi menggunakan roller pelatutnya, atau rocker armnya itu menggunakan roller, yaitu bearing. Nah, kalau kita setel rapat, dia akan kasar suaranya, akan menggelitik gitu. Setelah selesai melakukan pemasangan semuanya, kita akan mengetes kondisi motornya apakah menyala. Ya, di sini menyala, dan selanjutnya kita akan mengecek ya, ini aliran oli ya. Ini sangat penting, harus diperiksa, karena kalau tidak diperiksa kita ganti blok, olinya nggak lancar ya bahaya, nanti bisa ganti blok lagi. Nah seperti ini ya, perhatikan ya, ini oli yang lancar. Nah itu olinya ngalir ya. Nah di kondisi seperti ini sudah aman ya. Video singkat dari Hobi Otomotif, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.